Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo masih dalam tema yang sama, membahas bagaimana pencegahan dari isu politik identitas dalam pemilu 2024. Dan sekali lagi kami mengingatkan untuk pemirsa untuk dapat mungkin berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu atau WhatsApp di 085176764648. Sekali lagi di 085176764648. Kami tunggu partisipasi dari Anda. Nah, masih dalam tema yang sama berkaitan tadi bagaimana kita membahas politik identitas. Nah, tapi mungkin bicara politik identitas juga banyak sekali masyarakat yang katakan belum paham gitu ya. Apalagi dengan saat ini kita dalam masyarakat berdemokrasi dan juga dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak informasi salah satunya adalah isu SARA. Ini yang mudah sekali menyerang dari masyarakat itu sendiri ya. Nah, ini seperti apa tanggapannya, Pak? Mungkin untuk masyarakat yang mungkin terkait dengan isu SARA yang menyebar atau mungkin ada black campaign ya melalui media sosial juga teknologi saat ini. Ya benar, media, teknologi informasi luar biasa, pengaruhnya luar biasa karena sudah mencakau kemana-mana kan, sudah ke pelosok-pelosok, bahkan orang bisa nonton TikTok sambil nodus sawit kan, ya kan, di kebun di mana-mana sambil nangkap ikan dan sebagainya, itu luar biasa. Nah itu yang belum diimbangi baik pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum maupun organisasi kemasyarakatan, keagamaan, itu yang belum diimbangi. Berita-berita negatif, berita-berita bohong menyangkut kaitannya dengan ajaran agama dan sebagainya, itu yang belum diimbangi gitu. Seharusnya setiap komponen masyarakat termasuk pemerintah dalam hal ini, termasuk penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu, ya seharus diimbangi, membuat konten-konten positif untuk mengimbangi informasi-informasi yang tidak benar, penyebar luasan hoax dan sebagainya. Kalau ini tidak diimbangi, maka ini luar biasa, cepat sekali, prosesnya cepat sekali. Kita tidak bisa membayangkan misalkan kalau sudah masyarakat sudah termakan politik identitas, katakanlah agama tertentu, kemudian tiba-tiba ada berita bohong, wah ini pelecehan agama, nah, itu kan ada yang membakar Al-Quran misalnya kan, ini dilakukan oleh partai politik ini, wah ini bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Isu-isu seperti ini akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, justru membuat isu ini menjadi lebih besar. Nah, mungkin kalau dari Billy sendiri melihat bagaimana isu SARA yang mudah menyebar, terutama mungkin generasi muda yang katakanlah paling banyak nih ya pengguna media sosial gitu ya, atau pemanfaatan dari teknologi itu sendiri, seperti apa nih? Kalau pemanfaatan media sosial sendiri ya Kak, karena banyak calon-calon itu kan sudah menggunakan media sosial semua, dan memang terkadang mereka memberikan informasi yang bisa dikatakan tidak benar atau bahkan mengundang SARA gitu, menggunakan SARA. Jadi seharusnya kita juga memberikan pengawasan terhadap para peserta ini agar memang yang memberikan konten-konten yang edukasi, memberikan konten-konten yang memang akan diterapkannya di pemerintahan nantinya. Jangan sampai dia menyinggung pasangan lain menggunakan SARA-SARA itu. Karena kita sangat banyak, apalagi ini kan pemilihan presiden juga tahun ini kan, kita sudah melihat bahwasannya ada yang mengungkit-ungkit masa lalu, ada yang mengungkit-ungkit keberhasilan dia dan sebagainya, ada yang mengungkit mungkin kesalahan yang sebenarnya tidak perlu diungkit. Ya, itu jadi kita harus cerdas dalam bermedia sosial, apalagi sebagai mahasiswa kita sudah bisa membedakan mana yang benar dan salah. Tetapi itu tadi, media kadang pun dipermainkan gitu Pak. Karena kenapa? Karena kami mengomentari juga media sekarang ini. Kenapa? Pertama, bahwasannya ketika demo buruh kemarin tuh yang ada di Jakarta, orang sibuk dengan Verdi Sambo, padahal yang demo ada di Istana Negara dan sebagainya. Itu tidak disiarkan secara langsung. Padahal itu kegiatannya besar loh, banyak orang yang dilibatkan. Kita malah sibuk dengan Verdi Sambo. Kemudian di hari selanjutnya malah kita sibuk mengomentari
apa tuh presiden burunya yang apa namanya mukbang dan sebagainya. Itu kan artinya media punya sebenarnya peranan penting di sini. Tetapi peranan penting itu kita pertanyakan sekarang, apakah memang dia menuju ke calon tertentu, apakah sudah dikendalikan juga atau tidak? Karena banyak sekali ya framing dari mahasiswa sendiri sekarang menuduh media adalah yang dikendalikan juga dalam hal perpolitikan ini. Sehingga bagaimana kami mau cerdas, sedangkan media saja menggiring kami kepada suatu sisi, gitu kan. Itu mungkin ya. Ya mungkin kalau kita melihat inilah dari pemanfaatan dari media itu sendiri, kadang memang memberikan dampak yang negatif juga ya. Salah satunya tadi mungkin isu-isu sara yang mudah menyebar dengan isu-isu yang katakanlah tadi di dalam bentuk positif akhirnya tertutup dengan yang isu negatif dan lain sebagainya. Baik, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam tema yang sama terkait dengan isu politik identitas dalam pemilu 2024. Kami akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Berendo.